Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berkah dari usaha dan upaya TKM Masjid ini, kita bersama-sama dikumpulkan dalam penuh suasana yang penuh dengan ukhuwah persaudaraan di masjid ini. Mudah-mudahan para pengurus TKM Masjid ini juga para kiai asatidz yang mengisi juga yang merawat kegiatan ibadah di masjid ini senantiasa diberikan panjang usia oleh Allah SWT dalam keadaan iman Islam ihsan yang baik, kokoh dan berbuah harum serta manis. Amin amin ya rabbal alamin. Namun para pengurus TKM juga kiai asatidz semuanya dan Ustaz Hormat ini, Ustaz Amin, serta seluruh asatidz dan yang tidak bisa sesepuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, juga para hadirin hadirat semuanya. Titik poin pengajian kita ini berangkat dari mengutip dalam kitab Ar-Risalah Al-Musyairiyah bahwa Imam Al-Balkhi itu menyatakan Ziharul Islam min arba'ah. Islam itu lenyap, Islamnya ya, bukan muslimnya. Bisa saja muslim tetap ada tapi Islamnya lenyap. Ziharul Islam min arba'ah. Islam itu lenyap ya, karena 4 sebab. 1, layak maluna bima ya'lam. Umat Islam itu tidak mengamalkan berdasarkan basically keilmuan dari ilmu agamanya. Jadi kadang-kadang tidak mengamalkan apa ilmu yang diketahuinya dari ilmu agama. Yang kedua, wa ya'malun bima la ya'lam, mengamalkan ya, agama tanpa ilmu. Terus yang ketiga, wala yata'allamu ma la ya'lam, enggak mau belajar apa yang belum diketahui. Dan yang keempat terakhir, wa yamna'un nas min at-ta'allum, mencegah orang untuk cari ilmu seluas mungkin. 4 hal ini dalam kitab ya, Ar-Risalah Al-Musyairiyah. Jadi sangat penting ilmu itu bagi agama Islam agar tidak lenyap ruhnya agama Islam. Bisa jadi muslimnya banyak, tapi karena tidak mengerti abjadnya alfabetnya Islam, sehingga dikira sudah muslim dengan benar-benar Islam sebaik mungkin, ternyata belum. 4 hal ini ya, sehingga dinyatakan oleh para ulama juga, wa man zalladzi bi ghairi ilmin ya'malu, siapa yang mengamalkan ajaran Islam itu tanpa ilmu, fa'malu matrudatun la tuqbalu, maka amal-amalnya itu ditolak, tidak diterima. Maka namun demikian,
push atau hasun ya, anjuran agama ini, anjuran Allah bagi Nabi terhadap umatnya untuk cari ilmu, tidak serta-merta bersifat seluruh lapisan muslim masyarakat itu semuanya, karena in fact fakta sosialnya kan di antara umat itu ada yang pedagang jam 3 pagi sudah harus ke pasar, nyiapin sibuk dengan ekonomi ya. Ada yang macam-macam, ada yang memang sudah levelnya stabilis dalam finansial ekonomi, sehingga waktunya luang untuk bisa cari ilmu dengan nyaman, karena sangat luasnya muslimin ya. Itu juga sehingga para alim ulama juga istilahnya menyatakan kalau yang tidak sempat ya, maka tidak punya akses ke ilmuwan, waktunya sempit, sibuk dengan berjihad ekonomi, sehingga itu para alim ulama menyatakan cukup bagi orang yang posisinya begitu, ia boleh taklid, boleh ikut pendapat para alim ulama. Tapi pendapat para alim ulama berdasarkan keilmuan. Nah, kita alhamdulillah Allah kasih kesempatan malam ini bisa kumpul bareng, ngaji bareng ilmu agama Islam. Karena dinyatakan jangan sampai ya. Satu, layak malu bima ya'lamun, tahu tapi tidak diamalkan. Tahu bahwa sombong itu tidak baik, dan sombong itu ada sombong fisik, sombong pendapatan, sombong harta, pangkat, jabatan, puncaknya ada sombong keilmuan dan sombong amal soleh. Itu semua tidak boleh, tapi tidak diamalkan ya, masih sombong saja. Itu semua tetap sombong. Jangan dikira sombong hanya sebab harta, pangkat, dan jabatan. Amal soleh pun bisa jadi membuat seseorang terjerumus merasa sombong, tidak mau mendengar masukan orang lain ya. Kemudian wayak malu dimana yang beramal dengan yang tidak diketahuinya. Walaya ta'alamun malaya'lamun, sudah nggak tahu, tidak mau cari tahu. Wayang na'unan nasna ta'alum, yang parah mencegah orang untuk belajar, cari ilmu. Jadi seolah-olah dirinya juga sudah merasa cukup ilmunya, karena sudah merasa di dalam satu majelis keilmuan, tapi tidak mau belajar lebih luas lagi bahwa majelis itu di dunia majelis ilmu itu begitu banyak, bahwa wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang alim itu ada yang lebih alim, di atas yang lebih alim itu ada yang paling alim, di atas yang paling alim itu ada yang maha alim. Itu laksana kata, bukan dalam kurung, kata yang kecemplung di dalam sumur, dia sudah berada di dalam air. Nah, gitu ya. Kita sudah berada di dalam majelis taklim, majelis zikir, majelis torekoh tertentu. Kata dalam air kan sudah merasa cukup kan? Memang hidup kita sudah berada di tempat yang tepat. Tapi dia ketika nengok ke atas bibir sumur, ke atas,
dunia itu hanya seluas bibir sumur yang dilihat dari bawah dia. Satu, dia sudah merasa nyaman karena miliunya lingkungannya itu berair, ya, sudah cukup ilmu saya di sini. Oh, ya. Dampaknya ketika ngeliat ke atas, alam semesta itu kan cuma segitu. Dikira alam semesta itu cuma seluas bibir sumur yang tampak itu. Kadang-kadang bulan lewat, merasa nyaman, lalu menafikan bahwa dunia itu tidak seluas seperti yang dilihat dirinya dari dalam sumur. Begitu dia merangkak ke atas atau ada orang tiba masuk, dia masuk sampai ke bibir sumur keluar, kaget dunia tidak sesempit yang dilihat oleh dirinya di dalam sumur. Itu tahu betul. Nah, semuanya kita hindari, jangan sampai rahmat Allah luas, lalu kitalah yang menyempitkannya, mengkotak-kotakkannya, nggak tahu mana yang memang ini bagian dari agama Islam yang memang sabar tidak berubah, mana yang bagian boleh berubah sesuai tempat, ruang, dan keadaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan anatomi Islam. Kebanyakan orang mohon maaf ya, jatuhnya di sini ya, merasa sudah berada di tempat yang basah di sini maknailah sebagai tempat yang ada ilmunya, udah punya gurunya, udah punya majelisnya, majelis ilmu, majelis zikir, majelis tarekat, apapun. Tapi kalau cara pandangnya seperti kata di dalam sumur, tetap kurang luas. Gitu. Tentu saja dampaknya orang kurang luas, ya kurang bagus. Luas wawasan itu akan membuat luasnya dalam kehidupan. Betul. Luas, jadi luas. Nggak mau menang sendiri. Pokoknya mazhab saya gini. Pokoknya guru saya ngomongnya gini gitu. Harus ada kearifan. Dan itu mari saya juga ingin mengingatkan diri saya sendiri, juga yang dagu, para alim ulama juga yang hadir di sini, dan jamaah semuanya. Apa sih yang disebut dengan anatomi dinul Islam, agama Islam itu? Jadi begini para bapak-bapak, ibu, berangkat dari hadis ya Abu Hafs yaitu Umar bin Al-Khattab ketika menceritakan ada seorang pemuda datang kepada baginda Nabi, mendekatkan dengkulnya dengan lututnya baginda Nabi, lalu bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, pertanyaan ini digarisbawahi setelah dijawab. Lalu baginda Nabi bertanya para Sayyidina Umar dan sahabat yang ada di sekeliling. Itu dilihat dari sahabat yang melihat pemuda ini, lelaki ini bertanya. Lalu Nabi bertanya, kalian tahu nggak itu siapa yang datang? Sahabat yang bertanya, Allah wa Rasulullah alam. Kami nggak ngerti, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu dijawab, itu malaikat Jibril. Katakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian ngajari tentang agama kalian. Jadi dari ini loh para agama Islam itu ada istilah iman, Islam, dan ihsan. Jangan bicara saya muslim kalau nggak ngerti bahwa
keberislaman itu ada 3 elemen, 3 komponen di dalam. Itu komponen iman, komponen Islam, komponen ihsan. Ini dipelajari di kelas-kelas ya satu persatu, tapi kalau dipraktekkan harus bareng-bareng. Ini ibarat mengurai ini umpamanya. Ini ada tempat wadah wi'aun ina'un, isinya air. Kalau diuraikan ini sendiri, isinya sendiri, manfaatnya sendiri. Yaitu gambaran iman, Islam, dan ihsan. Tapi pada prakteknya dia kan jadi bareng-bareng. Betul. Kalau lagi belajar, ya belajar satu-satu. Belajarnya satu. Pelajari iman, pelajari Islam, pelajari ihsan. Tapi kalau waktu dipraktekkan bareng-bareng, nggak bisa terus kita beli botolnya sendiri, airnya sendiri ngambang di sini, gitu ya. Manfaatnya sendiri nggak bisa. Ini sudah jadi satu kesatuan. Nah, ini yang akan kita sama-sama kaji malam ini, ya. Bahwa agama Islam itu ternyata terdiri dari 3 elemen yang masing-masing nanti akan kita pelajari. Ilmu yang lahir dari aspek Islam itu beda dengan ilmu yang lahir dari aspek iman dan ilmu yang lahir dari aspek ihsannya. Beda-beda ilmunya. Beda-beda ilmu, beda-beda warna dan karakter ilmu tersebut. Sehingga harus dipahami benar-benar mana yang inti, mana yang menjadi sesuatu yang aksesoris, mana yang tabat, yaitu tetap konstan sepanjang zaman, mana yang boleh berubah, boleh ada customize, boleh ada adaptasi. Nah, baik para hadirin, apa itu Islam? Kita pengenalan. Aspek Islam itu kan syahadah, ya, sholat, zakat, haji, ya, puasa. Betul kan? Lahirlah dari ilmu tentang ini, yaitu dari aspek Islam ini lahir ilmu fikih. Ya. Bahannya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu sumber hukum atau bahan baku, bahan mentahnya. Sehingga orang, kita setuju dengan slogan kembali ke Quran dan hadis. Yes. Tapi tidak sembarangan orang boleh ngambil kesimpulan hanya berdasarkan terjemahan Quran dan hadis yang dibacanya. Karena Quran dan hadis itu teks yang kalau enggak dipelajari dengan ilmu-ilmu yang membantu bisa bacanya saja, itu untuk bacanya saja ya, itu ada ilmu nahwu, sorof, baca fisiknya, belum baca maksudnya. Kan ada kita bahasa kita, umpama waktu Nabi Ibrahim mengunjungi putranya Nabi Ismail, nemu
Ismail ini kurang pas. Pas pulang pesennya begini, titip salam buat anakku Ismail, palang pintunya diganti. Lah kalau palang pintu dimaknai palang pintunya ini kusen, ya cuman ganti kusen. Cuman Nabi Ibrahim itu namanya mengucapkan kata ada maksudnya. Jadi satu teks, satu lafal, pertama harus tahu bacanya, letaknya dalam struktur kata. Setelah tahu terjemahannya, ya, tahu maknanya, tahu tujuannya. Jadi ada lafal kata, lalu ada makna, lalu ada namanya murad, tujuan. Kata-kata tadi palang pintu ganti palang pintu, nah, kita udah tahu palang pintu, tahu secara makna lahiriah, ya, tahu makna lahiriah. Tapi ada lagi kelanjutan dari tahu itu, yaitu muradnya, tujuannya. Maksud dari palang pintu apa? Yaitu istrinya. Coba setiap teks semua bahasa itu ada begitu, baik dalam bahasa Indonesia, terlebih lagi bahasa Arab. Secara kata per kata ada nahu, ada sorof. Cara pembentukan kata, perubahan kata ada i'lal. Peletakan kata itu satu kata di susunan kalimat ada nanti kemampuan i'rab. Sudah selesai dengan masalah kata dan strukturnya. Apakah kalimat ini ngomongin apa adanya atau maksudnya apa? Itu harus belajar lagi, namanya ilmu balaghah, bayan, ma'ani, badi, seperti tadi. Sehingga enggak sebodoh ganti palang pintu Sayyidina Ismail lalu membongkar semua kusen-kusen pintu. Nah, enggak. Ada muradnya, tujuannya, ya. Begitu dalam teks, ya. Jadi setuju, it's okay, yes banget kembali Quran dan hadis sebagai sumber. Tapi tidak semua orang. Jadi ada term and conditionnya untuk yang bisa benar-benar mengangkat maksud dan murad yang istinbat hukumnya dalam teks yang ada dalam Quran dan hadis. Yaitu diantaranya kaidah-kaidah hukum. Lahirlah kaidah istinbat hukum, lahirlah ilmu namanya usul fikih. Ya. Jadi semua orang kalau kembali ke Quran dan hadis tanpa punya ilmu pengantarnya, ilmu alatnya, terus ilmu balaghah, ma'ani, bayannya, setelah itu diramu jadi fikihnya. Umpama ada orang baru tahap belajarnya pada terjemahan, dia baca wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki pencuri perempuan potong tangannya. Wajib menerapkan Al-Quran. Dia nggak belajar dulu di fikih. Jadi teks Quran itu bunyinya begitu. Lalu dia begitu, enggak, ini umpama ilustrasi saja ya. Adiknya ngambil kerupuk dan tempe yang sudah ditaruh di piring, lalu dia sembarangan aja ngomong, gak bisa diterima menurut agama Allah, potong tangan. Lah betapa berbahayanya ini. Bahaya nggak lagi ini? Bahaya sekali. Karena itu tadi seperti yang dinyatakan bahwa Quran dan hadis kita kembali sebagai sumber hukum Islam.
Islam. Tapi tidak serta-merta kita baca dari terjemahan lalu mengaplikasikannya, mengimplementasikannya tanpa ada ilmunya. Bahaya. Ternyata setelah dibuka fikihnya, ada namanya batasan-batasan di mana orang boleh diberlakukan pemotong tangan. Itu fikih tadi itu. Ilustrasi saya antara kemampuan orang mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis itu adalah laksana koki ya Pak. Ahli usul fikih itu laksana. Umpah dari mulai taman halaman dan pojok sampai pinggir jalan, semuanya ada 3 atau 4 jualan pecel lelewan atau nasi goreng. Bumbunya bahannya ya sama aja Kak, semua nasi goreng. Bawang putih, bawang merah, cabai, garam, gula, minyak. Sama nggak bumbunya? Sama. Tapi kalau dirasain satu-satu beda nggak? Beda. Itulah agama Islam, Quran, hadis, laksana, bahan baku untuk diolah menjadi sesuatu yang sudah bisa pantas disuguhkan ke hadapan kita. Ya kan? Kalau bahasa tadi, boleh nggak kita makan nasi goreng itu ada nasi, terus bumbu-bumbunya semuanya ada masih mentah di depan gitu. Saus, terus di depan sini kecap, ada bawang putih, buah, terus ada minyak gorengnya taruh di depan kita semua, mentahan di depan kita, boleh? Tapi apakah yang disuguhkan kepada kita itu sudah mencampur indah sehingga rasanya enak? Itulah fikih. Perlu koki yang mahir untuk dosisnya berapa ini biar nggak keasinan. Bahkan karena lidah orang satu daerah dengan daerah lain bisa saja berbeda. Rumah makan Padang udah kita itu kalau buka di Jawa Timur, di Jogja, dia harus beradaptasi agak dimanisin. Betul-betul. Ya, setelah disuguhkan begitu. Nah, ilustrasinya seperti itu agama kita ini. Islam, ya. Quran, hadis, sumber agama Islam. Harus ada orang yang berkemampuan koki dalam mengolah teks, membandingkan dengan teks yang lain dengan ilmunya sendiri-sendiri. Hadis ya, jadi seorang muhaddis, al-hafidh, ya, hafal 100.000 hafal 100.000 hadis dengan sanadnya untuk menilai dan sesuai dengan basic keilmuan hadis. Ulama menyatakan hadis dhaif itu tidak diperlakukan seolah-olah hadis maudhu. Hadis dhaif itu hadis lemah, tapi tetap boleh diperlakukan sebagai penyemangat dalam amal ibadah. Tidak boleh diperlakukan seolah-olah dia hadis maudhu, hadis palsu, gitu dipakai. Ketat sekali dan butuh orang ahli. Ya, kemampuan bahasa ini baru fikih. Nah, kembali ke Quran dan hadis, yes, setuju. Tapi Anda punya kemampuan itu semua enggak? Punya alat-alat itu enggak? Tersedia enggak di dapur Anda pisau untuk membelah, pisau untuk memotong, dan atau pisau untuk bikin filet sendiri-sendiri pisaunya, betul-betul. Untuk motong namanya gergaji sapi, tulang sapi, dan untuk daging goloknya ada beda, pisaunya
berbeda. Begitulah dalam proses-proses terbentuknya fikih dalam agama kita ini. Tidak mudah terus baca Quran satu ayat langsung tanpa tahu hadisnya apa sebagai pemperkuat, jadi timpang ilmunya. Ya. Sehingga lalu juga beberapa sempalan saudara kita yang ingkar sunnah, cukup pakai Quran, nggak usah pakai hadis. Ya repot. Di Quran itu bahasanya tidak setegas dalam fikih. Quran nggak nyebut sholat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak lengkap seperti itu, hanya secara sepintas. Lalu dia sholatnya berapa kali? Kalau cuma ngandalin Quran berdasarkan pemahaman dia tanpa buka hadis, dan juga bahkan lebih parah kalau berdasarkan terjemahan saja. Nah, ini ya. Nah, kalau digambarkan di sini, aspek Islam itu adalah ini, kita tidak disponsori oleh ini ya. Ini hanya contoh. Ini namanya aspek Islam ini. Bungkus atau tempat dari air. Air itu kita bahas aspek Islamnya, aspek air itu hanya bisa diwadahi oleh produk ini apa boleh yang lain? Boleh banyak. Nyebut produk banyak kan? Nyebut produk yang lain dengan bisa ada di yang lain banyak ya. Enggak saya sebutkan nanti di promosi. Nah, boleh juga bentuknya begini. Boleh juga bentuknya begini. Jadi wadah. Karena itu dalam ilmu fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah ada fikih 4 mazhab yang mengerucut sekarang. Dulunya awal-awalnya tidak hanya 4. Ada mazhab Daud Adz-Dzahiri. Para sahabat juga punya sejumlah mazhab sendiri. Lalu mengerucut sampai di akhir kita ini 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Layaknya seperti ini kan. Bentuk ibadahnya ya. Ada yang kan tidak wajib semuanya harus begini. Dengan lihat produk-produk lain, ada yang ulirnya beda, ada yang kotak ya. Boleh dalam fikih sepanjang dibangun dengan sistematika yang bukan berdasarkan nafsunya sendiri, tapi benar-benar ada keilmuannya. Jadi problemnya kita itu juga satu mazhab merasa tidak boleh ada mazhab yang lain. Itu seperti tadi yang saya gambarkan di awal. Saya sudah di air, mohon maaf, diibaratkan katak tadi ya. Sudah di majelis taklim, sudah di majelis ilmu. Di majelis ilmu kami mazhabnya Hambali. Kalau kunut subuh tidak pakai kunut, ya tidak apa-apa. Tapi lihatlah keluar ke atas, panjatlah itu bibir sumur ke atas. Alam semesta selebar yang kau lihat ketika di dalam sumur atau tidak? Luas. Ada mazhab di sana Syafi'i yang menyatakan kunut subuh itu sunnah. Sunnah apa? Kalau tidak dilakukan atau tanpa gantinya sujud 2.
dengan tahu mazhab yang lain, kita itu jadi luas, nggak terus merasa paling benar. Karena memang fikih itu adalah tempatnya ijtihad, dinyatakan dalam kaidah boleh ikhtilaful ahkam, perbedaan hukum bisa dan dibolehkan terjadi ikhtilafil ahwal, dengan perbedaan kondisi, wal azman, dan waktu, wal amkan, dan tempat. Itu bisa perbedaan hukum. Umpama kalau kita puasa di sini kan taruhlah jam 5 sampai jam 6 sore gitu ya. Kalau di negara-negara yang dekat kutub utara, kutub selatan, yang malamnya itu cuma 2 jam, buka puasa jam 9, lanjut sholat maghrib, lanjut sholat isya, lanjut tarawih, habis itu sahur, habis itu sholat subuh. Maka yang dimaksud oleh al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini sudah aku sempurnakan agamamu itu. Wa atmamtu alaikum nikmati, walau di dalam Islam madinah, aku ridho, Allah ridho beragama, agama hadis atau agama Islam bersama. Itu maksudnya sempurnanya itu bukannya terus setiap jengkal penduduk bumi ini semua hukumnya sama. Dari zaman hukum fikih ya, dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman tidak boleh ada yang berbeda. Enggak. Cara menentukan hukum saja. Umpama ada yang pakai berhati-hati sekali, seperti umpama apa hukumnya ngasih pupuk kandang kepada pertanian, nanam cabai, nanam pohon pepaya California, apa kali busa. Itu apa hukum? Nah, itu ada dua cara. Ada yang pakai cara istihlal, ada yang menyatakan halal yang kita makan karena langsung buahnya, bukan kotorannya. Ada namanya hewan jalal, hewan yang dilepas liarkan, makan apa saja. Bagaimana kita terus mengonsumsi ayam yang kita lepas liarkan? Barangkali dia juga makan najis, makan apa? Ada juga. Nah, ini baru bicara aspek Islam. Bahasa lainnya casing, sebutlah casing. Kenapa saya sebutnya casing? Nanti di dalam ketika sudah bahas aspek iman kita baru ketemu bahwa layak itu disebut casing, disebut kulit. Kita ini satu sama lain bahas. Disebut casing ini kan karena memang tempat wadah untuk menampung adanya air. Sholat kita, zakat kita, puasa kita itu untuk menampung iman dan akhlak kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hubungan isi dengan casing. Apakah casing itu bisa tidak berisi? Apakah wadah itu bisa tidak berisi? Bisa. Ayo jujur jamaah.
mulai akil balik taruhlah tahun 17 usia 17 sampai malam ini, berapa persen jenengan sholat khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam? Jujur saja masing-masing bukan hati. Itu jenengan sedang dinyatakan oleh Allah bahwa casing sama isi bisa berbeda. Betul. Kemon kita jujur. Kadang-kadang ucap assalamualaikum, hatinya mah kemana tuh? Betul. Masih di lisan baik, cuman ucap assalamualaikum, belakangnya begitu kata kelihatan dongkol di sini. Betul. Ucap Allahu Akbar, udah tahu secara fikih takbiratul ihram itu mulai takbir awal nggak boleh ada selain Allah sampai salam. Udah Allahu Akbar, masih mikiran tadi, kerjaan tadi belum selesai, tagihan tadi bilnya belum selesai, gambarnya belum selesai. Ada yang mengingat jalan ke masjid dan ke musola, aduh tadi ada yang bening ya. Itu menunjukkan fakta bahwa ternyata hubungan antara casing dengan isi itu kadang-kadang bisa berpisah sendiri-sendiri yang seharusnya nyambung. Nah ini, lalu kita pertanyaannya begini, adanya casing itu dibuat untuk pajangan atau diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala wadah untuk menambah? Untuk menambah, bukan cuma untuk sia-sia. Emang benar bulir padi gabah begitu kita bawa ke tempat penggilingan, kita perkirakan banyak, kok ternyata sedikit. Kenapa? Yang menggiling menyatakan ini banyak yang kopong, Pak. Bahasa Jermannya gabuk. Kopong. Apa sholat kita nggak bisa kayak gitu? Wah, jujur. Jangankan apa zikir-zikir kita begitu. Apa setiap nyebut Allah, hati benar-benar ke sana. Makanya pertama diletakkan kalau belajar di satu-satu ini. Ini aspek Islam. Haji casing. Kenapa disebut casing? Lah ada baik yang niat hajinya niat prestisius, biar pulang dibilang betul. Buktinya apa? Buktinya kalau pulang agak dipanggil Pak Haji, maka pulang. Jadi antara isi sama perbuatan itu kadang-kadang tidak sinkronis, tidak sinkron. Yang normatif yang seharusnya tidak demikian. Nah, lalu bagaimana? Lalu kita asal mau belajar akan jadi paham dan berusaha lebih baik dari diri kita yang kemarin. Haji jauh-jauh, nyembelih, kurban, biar dibilang kaya. Ya itu mah adapun terkait niat, bukan wilayah kita untuk menelanjangi niatan orang lain. Kita ngaji ini maksudnya untuk jangan sampai terjadi di diri kita pribadi. Karena kita ngaji buat mengajar diri kita sendiri, bukan buat nyenterin orang lain ya. Sehingga setelah
setelah hubungan antara casing dengan isi ini sudah kita temukan bahwa dia kadang-kadang kosong seperti kulit gabah tadi tanpa beras di dalamnya. Padahal kulit gabah dibuat oleh Allah untuk menampung beras. Jadi sholat kita itu sebagai menampung iman dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kita, sedekah kita, haji kita, itu berbuat baik kita pada orang lain, senyum kita, mengucap salam kita, salam. Enggak mesti ada. Ini secara pribadi kita berusaha sinkronisasi itu. Tapi orang lain mah ya jangan kita tebak-tebak. Artinya Pak dia mah sedekah karena punya maksud gitu. Ya jangan ditebak-tebak yang lain. Nabi Muhammad juga nggak senang orang nebak hati orang lain, niatan. Maksudnya ngaji kayak gini adalah kita ke diri kita pribadi, jangan sampai begitu. Ya, sudah Allahu Akbar. Hatinya, pikirannya ke yang lain. Umpama takbir Allahu Akbar, tapi pikirannya ke pemaknaan pencapaian yang sifatnya duniawi, melenceng. Nah, bahkan wadah ini bisa menampung air yang bagus ataupun juga air yang buruk. Betul. Hati kita, pikiran kita, otak kita, raga kita kadang-kadang juga menjadi tempat pikiran, niatan yang busuk. Jiwa kita juga demikian. Tidak usah malu, memang jujur kita semua tidak ada yang sempurna. Karena itu sudah sabda Kanjeng Rasul kan, kullukum khata', kullu bani Adam khata'. Semua anak turun Nabi Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah yang mau yang bertaubat dan kembali. Sampai Nabi bersabda, kalau kalian itu andai kalian tidak pernah berbuat salah, maka kalian akan dihapus oleh Allah, digantikan dengan makhluk baru yang terus berusaha berakhlak pada Allah dan kadang-kadang kepleset, jatuh, salah, bersalah. Dengan itu Allah ampuni mereka. Begitu. Jadi seperti tadi itu jangan jadi kayak katak dalam sumur ya, merasa nggak pernah salah saya ini, mesti benar ini, nah itu nggak pernah salah itu bahaya. Kan para ulama menyatakan sekali saja engkau merasa alim, detik itu kau sudah mulai bodoh. Ya. Nah, ini semangatnya untuk terus meluaskan, semangat meluaskan. Oh, dalam tradisi Hambali, umpama Hambali itu ternyata nggak kunut ya kalau subuh. Oh, Syafi'i itu kunut, kan udah enak. Dalam tradisi mazhabku, guruku ngajarin kakinya kalau sholat berdiri tegak, udah tradisi. Kalau kami seperlunya, tapi lebih pada hati mantap ke Allah. Ya, diajarin. Itu ihsannya sudah dapat. Kalau kami penekanannya pada tawajjuhannya, ini wajjahtu wajhiyah. Tidak berhenti di casing, pengenalan setidaknya.
seperti dinyatakan oleh Imam Ghazali ya. Sholat itu khusyuklah dari awal sampai akhir. Kalau belum bisa, minimal 3 tempat ini kalian jangan kehilangan khusyukan. Yaitu 1, tawadjuhan. Ketika ucap ini wajjahtu wajhiya, di situ jangan blank. Ibarat kata orang sudah punya karcis kereta jalan, kamu jangan nunggu harus gerbong pasnya, naik aja dulu, gitu. Masuk aja dulu, karena kereta segera berangkat, gitu ya. Seminimal ini wajah wajhiya fathur samawati. Lalu di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar-benar hati. Tapi kalau orang masih casingnya baca, sibuk dengan menilai pembacaan Fatihahnya, sudah haknya benar enggak, soknya benar enggak. Nah, itu sudah awal. Ketika itu sudah sebulan difasihkan, jangan nengok itu terus. Orang kan makin bertambah jam terbangnya, makin ada synchronizing, betul-betul. Orang waktu awal-awal belajar naik mobil manual, belum sinkron antara pindah giginya sama koplingnya, ya kan tersendat-sendat. Mindahin aja harus melihat dulu di tangannya, masukin pas enggak, betul-betul. Awal-awalnya yang kita sholat ya belum tentu ada isinya. Kita masih merawat bentuk luar, gimana tangannya letaknya. Nah, letaknya belum makna letak kesini ini apa, kenapa ada kesana, belum. Nanti ilmunya aspeknya di ihsan ya. Baru belajar fikih. Ya ini belajar fikih kasihnya ada sejam ya. Masih ada 2 poin lagi. Siap juga ke subuhnya. Siap. Yang ketiga itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga adalah ketika engkau mengucapkan dalam tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabi, salam atasmu. Mu itu berarti hadir apa goib? Hadir. Mu katamu itu berhadap-hadap. Lalu kok mengucapmu, kita mengucap tapi enggak membayangkan baginda Nabi ada. Maka ucapannya baru sesi. Salah enggak. Memang tahapannya begitu. Awalilah dengan merawat kesi. Gimana Fatihahnya baik ya. Minimal semua muslim Fatihah. Tapi jangan dikira semuanya wajib Fatihah. Udah ulama itu Imam Nawawi dalam Majmu' sudah masuk. Fatihah wajib bagi yang bisa, dikasih kesempatan. 1, kalau Anda anak muda dan punya akses untuk belajar, maka belajarlah Fatihahnya biar fasih. Yang ngejar pertama fasih, ngejar casingnya dibersihin aja, ini ada digosok biar bersih. Ucap shotnya, ucap ainnya ya. Setelah itu lama lah pondok-pondok kita itu. Kakak saya itu selesai ngaji Fatihah di Mangkuyudan Solo 7 bulan cuma Fatihah. Anak sekarang kalau udah 7 bulan. Ngaji zaman dulu kan bukan ngaji casing doang. 7 bulan baru selesai Fatihah sudah bagus. Sekarang masih mohon maaf ada kata-kata bahkan di tempat saya mu'alaf langsung disuruh ngimami kata-kata. Nah, ini maksudnya itu hati-hati. Berangkat dari yang casing kita perhatikan.
perhatikan, tapi not berhenti di casing loh ya. Latar kabun atau bakon atau kalian akan naik menuju derajat lebih dekat pada Allah, dekat juga tanda kutip ya. Dekat pada Allah bukan dekat secara fisik. Tahapan demi tahapan, pahami tahapan ini. Kita senang anak kita mulai bisa ngaji Quran, mulai hafalan, alhamdulillah. Tapi orang banyak ngerti kalau ini baru tahapan, bukan puncak. Udah deh nggak apa-apa, yang penting apa? Lalu nggak diperhatikan akhlaknya. Jangan. Kenapa bukan puncak? Dalam sejarah sudah jelas ada namanya Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran, mukri zaman Sayyidina Umar, diutus ngajari orang Mesir bacaan Al-Quran. Zamannya Sayyidina Ali malah membunuh Sayyidina Al-Quran. Itu ada hadis Nabi juga. Neraka akan dinyalakan oleh 4 jenis. Salah satunya adalah Al-Qari, orang yang berinteraksi dengan Quran. Kenapa? Karena ditanya salah satu dari 4 itu salah satu. Kamu kenapa? Motivasimu, alasanmu belajar Quran, ngaji Quran? Ya, lillahi ta'ala. Oh, Allah nyatakan, kasabta, kau bohong kamu tuh belajar Quran biar harga-harga diturunkan untukmu. Maka hati-hati, dihati-hati para ustadz mursyid semua. Jangan terus murid-muridnya menurunkan harga semua, karena lalu kita sebagai ustadz, sebagai mursyid ini menerima begitu. Jangan nanti kena ini, kita jangan terbelokkan niatnya. Terus nggak mau bayar penuh, jangan sampai kena seperti ini. Juga artinya jangan nikmati gitu. Apalagi sampai mewajibkan jamaahnya, santri-santrinya seperti itu, wajib mengurangi dirinya, jangan. Ya. Ada lagi itu di 4 golongan itu dalam hadisnya, 4 golongan itu di neraka salah satunya orang yang mati syahid dalam pandangannya, mati dalam jihad. Itu juga ditanya oleh Allah, kamu niatmu apa? Berangkat ke medan laga perang mati syahid di sana. Yalillahi ta'ala, kazab, tak bohong ente, malaikat semua ente bohong, ente berangkat perang kan biar dibilang enggak pengecut. Lalu semua itu setelah selesai interogasi, Allah berfirman kepada mereka, kalian semua sudah mendapat apresiasi dariku di dunia. Engkau yang paling, engkau yang alim, engkau yang mati dalam medan laga dengan casingnya saja, tapi isinya yang tidak lillahi ta'ala, aku tetap sudah berbuat baik padamu. Namamu kan baik di dunia, namamu baik di dunia, harga-harga dimudahkan, orang cium tangan bolak-balik padamu. Sudah selesai, aku mengapresiasimu. Adapun di sini tidak ada malaikat, angkut mereka semua. Ini menunjukkan bahwa dalam kita honestly dan jujur, bahwa di dalam agama kita ini juga memang tetap ada kemungkinan kepleset loh. Jangan dianggap ini ngaji jelekin agama kita ya. Yang memang harus nabinya begini. Hati-hati kita, intinya kita harus hati-hati terhadap niatan-niatan kita. Cari ilmu aja, jangan salah niat. Cari ilmu. Saya cari ilmu ke Gusunan biar bisa berdebat. Ya salah. Mateng ane besok dia. Iya. Semua YouTube Gus Bahar, YouTube-nya Buya Rosi,
biar nggak kalah pas debat ini. Jangan ya. Seperti ini cara memahami. Ini Kanjeng Nabi imamnya, makmumnya aja masih kayak gitu. Jadi jangan sakit hati kita. Kita cuma ustaz ini imamin terus makmumnya ada yang teriak, ada yang masih buruk. Kalau kita jangan sakit hati. Yang Nabi Muhammad aja loh dilaporin sahabatnya ada yang masih kayak gitu, anak muda. Terus Nabi Muhammad jawabannya apa? Luar biasa. Satanhahu sholatuhu yauma. Sholatnya besok akan buat dia berhenti dari bermaksiat. Tuh, bukan terus dipanggilin apa cuma lo sholat masih ada yang malam, ayo masih ada topi, masih gitu ya. Bagi Nabi itu komentarnya satanhahu sholatuhu yauma. Dirawat asal dia terus istiqomah, suatu saat akan buah, timbul buah. Jadi jangan terus kita habis belajar tentang casing sama isi terus kita nyalain. Percuma lu, zikir, tidur, percuma lu ngaji. Nanti akan ada saatnya berbuah. Sedekah belum bisa tulus, belum ikhlas, sholat belum khusyuk, percuma. Jangan bisa ngajarin. Karena ya keistiqomahan itu suatu saat akan nambahi ilmunya, nambahi pengalaman. Apa kita waktu belajar sepeda pertama kali, kayuhan pertama dan kedua sudah selincah saat ini? Apa kita saat dulu belajar nyupir sudah semerem seperti ini, mau pergi kopling dan sebagainya? Nggak perlu dilihat, kan enggak. Jam terbanglah yang akan membuat kita makin expert, makin mahir. Datang, nggak datang tapi sudah punya niat, itu pun harus kita hargai. Jangan terus bohong pengajian gua juga kalau datangin dasar banyak gitu. Jangan. Iya, alhamdulillah sudah punya, alhamdulillah sudah punya niat gitu. Indah. Ya. Nah, lalu hubungannya dengan tadi itu casing bisa berpisah dengan isi itu bisa isi baik dan isi buruk. Bisa. Ya, sudah jelas kita kan pelaku ya. Ucap Allahu Akbar masih kepikiran, ya Allah apa ya utang gimana? Allahu Akbar. Ya Allah, kapan di rumah udah 4 hari bunyi aja. Akan listrik ya. Yang Allahnya itu siapa ya? Perhatian. Makanya orang-orang dulu bilangnya perlu ria Allah atau latihan. Jadi taruhlah sholat kita yang kemarin itu mulai akhir dari sampai detik sholat isya tadi itu masih latihan. Bahasa Nabi, ya seberapa engkau khusyuk itulah yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja terus dilatih khusyuknya. Nah, karena itu ini tadi bahasa kasih. Jadi lalu kita bahasa isi. Ini yaitu isi ini maksudnya iman kita. Di aspek Islam, iman dan ihsan ya. Iman. Isi hakikat, value, nilai-nilai itu sama wadah. Mana duluan? Mana yang lebih prioritas? Yaitu nilai-nilai. Kita sholat, nilai-nilai yang pengen kita bawa dalam sholat itu harus terwadahi.
Inni wajjahtu wajhi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi bertingkat-tingkat. Ada yang mengucapnya Allahu Akbar, dalamannya itu tadi sudah mulai latih, nggak mikir apapun, justru Allah Maha Besar. Semua masalah aku kecil lagi, utangku 4 miliar kecil bagi Allah. Allah nyiptain alam semesta dan nggak ada. Bumi seisinya ini, bahan freeport aja emas itu banyaknya, apalagi utang gua yang cuma 7 juta. Baru 1 juta aja kagak mau sholat gitu. Allah sampai meningkat akbarnya, pemaknaannya sebagai Maha Besar alam semesta, sampai seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa bahkan akbarnya tidak lagi tafdil, tidak lagi membandingkan. Kalau paling besar, sangat paling besar itu masih banding-bandingin. Ya, secara tauhid layak nggak Allah dibandingin? Ya kagak tuh. Allah Maha Besar. Maksudnya sudah lagi Allah levelnya tauhidnya yang tertinggi. Tidak lagi bandingin dengan apapun. Jangankan masalah apapun, tidak terbalik. Ya Allah Akbar, ya langsung Allahnya itu. Tidak lagi banding-bandingin. Ini tabik dari bagiannya orang yang mutahi. Kalau yang masih ya ala-ala kita, yang masih kita bawa lah problem kita itu ya. Nah, iman itu isinya value, nilai. Jangan sampai kosong. Nah, iman ini lahirlah ilmu akidah. Diibaratkan pepohonan, iman ini benih dan akar. Ya. Sementara nanti ihsan, tasawuf dan akhlak itu adalah batang yang keluar, dan fikih ini adalah dahan dan rantingnya. Kalau Imam Ghazali begitu. Kalau Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i menyatakan akar dan benih itu adalah akidah, dahannya itu adalah ibadah, ranting, dahan dan rantingnya itu adalah akhlak yang terpuji. Doanya Imam tadi, beri kami akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Itu tujuannya itu. Adanya benih, adanya pohon, adanya ranting, adanya daun. Tujuannya adalah buah. Betul apa betul? Tujuannya adalah akhlak. Nah, iman yang menggerakkan kita ini pas sholat, pas zakat, pas haji, kita harus ada di dalam casingnya ini, di dalam wadah. Karena wadah itu didesain untuk menampung barang berharga yang ada di isinya. Allah ciptain tiram untuk menjadi wadah berkilaunya mutiara di dalam. Betul. Tapi ya tetap ada tiramnya kosong. Padahal tiram itu untuk bisa punya mutiara itu kan justru dia harus siap melukai dirinya. Betul. Memakan sesuatu yang membuat dirinya berdarah. Nah, kita ini ya, jiwa fisik kita, jiwa kita
Justru dengan adanya hal-hal yang sulit khusyuk, sulit ini, terus pertarungan itu yang akan nanti membuat berkilau iman kita. Nah, iman kita dalamannya ini. Jadi fikihnya itu, ya, kalau fikih kan pendekatannya itu disebut cangkang luar, karena ia tidak membahas masalah iman dan ihsannya, bahasnya secara lahiriah. Coba mau mikir apapun di dalam sholat, bahkan orang-orang munafik juga kadang-kadang sholat itu tetap sah, betul. Yang membatalkan wudhu itu bukan pikiran kemana-mana, tapi buang angin, keluar dari dua kubul dan dubur, ya kan? Iya. Karena itu disebut ilmu luar, ilmu wadah. Ciri-cirinya, nah ini sudah mulai ciri-cirinya. Ciri atau warnanya. Kalau akidah itu warnanya satu, hanya la ilaha illallah. Kalau fikih tadi warnanya mulai dua, yaitu benar dan salah. Karena cuma ada sah dan batal. Betul. Wudhu begini, kalau begini ya nggak sah. Sholat yang harus luar begini, nggak sah selain sah. Nah pandangannya cuma dua warna. Ini tipikalnya ini jangan sampai hanya dominan satu warna atau dua warna seorang muslim itu dalam pergaulannya. Kenapa? Kalau orang yang pendekatannya akidah satu warna, mesti yang enggak sama dia dianggap bukan kelompoknya. Betul. Kita harus cerdas meletakkan masalah apa dulu. Ada hal-hal yang boleh beda, ada hal-hal yang tidak boleh beda. Lah kalau itu Islam menoleransi adanya perbedaan, maka jangan dihadapi seolah-olah itu hal-hal yang tidak boleh berbeda. Ya kalau ikhtilafnya perbedaannya cuma masalah fikih nanti, jangan dianggap seolah-olah itu sudah keluar dari agama Islam. Betul. Ini mah bukan di sini, di sini soal kampung saya. Cuma beda satu soli, satu kata. Agak saran-saran senyum-senyum juga ada. Padahal yang satu warna itu kan akidah. Dikira ini masalah akidah. Jangan sampai. Pelajari, kuasai cara ibadah masing-masing mazhab, tapi kenali bahwa cara ibadah, cara mengungkapkan ibadah agama Islam itu tidak cuma tunggal sebagaimana yang engkau ketahui. Husnuzon, masing-masing punya dalil. Ini iman sih. Iman itu satu warna, maka itu kenali dengan masing-masing elemen ini, kita tuh bisa tahu nanti. Oh ini maksudnya wilayah fikih, ya jangan disikapi seolah-olah wilayah akidah. Ini termasuk masalah kepemimpinan. Ya. Wilayah akidah itu wilayahnya rukun iman, betul. Kalau wilayah kepemimpinan itu masuknya di fikih. Ya, fikih itu berarti dua warna. Ada hitam, ada
perbedaan fikih kepemimpinan jangan disikapi seolah-olah berbeda keluar dari masalah akidah, lalu dikafirkan, lalu dimunafikan, overlapping, salah tempat. Kenapa kalau gini? Tadi yang dikatakan, saya buka pengajian awal tadi, beramal tanpa tahu ilmunya. Nah kalau udah mulai tahu ilmunya kayak gini kan kita jadi bisa rukun, guyup, nggak lagi nyala-nyalain. Apa orang fikih itu bagian dari ranting dan cabang. Pak, batang itu cuma satu. Kalau dahan dan ranting itu satu apa banyak? Banyak. Maksudnya banyak itu boleh berbeda. Setuju ini? Alhamdulillah. Terusin kakak ini, baru sampai iman ini. Apa di break, coffee break dulu? Ya berikan banget. Ya, taruh ini kita agak ringkas deh, Sekarang masuk ke ihsan. Tadi sudah mulai warna kan, masing-masing warna sah dan batal hitam putih. Kalau orang dia baru memahaminya satu dua akidah dua, maka ada kurangnya. Dia memahaminya hanya hakikat doang, hakikat Islam. Surat nggak usah sholat, tetap ya kurang sempurna. Gimana kalau nggak sholat? Nah di sini ada aspek Islam yang ngatur tata caranya. Nah kalau fikih itu tata cara, ya. Kalau ihsan itu namanya tata krama. Tasawuf itu menata tata krama, kesantunan, akhlak ketika menyampurkan antara iman dan Islam. Ketika menyampurkan synchronizing ini antara isi value iman itu tadi dalam kita wujudkan dalam amal luar kita itu dengan penuh tata krama. Iya. Contoh, kita pengen berbagi, kebetulan ada rezeki. Nah, ini casingnya kan sedekah. Imannya adalah kepada Allah, penggeraknya diwujudkan kali ini dalam waktu, dan kali ini ingin berbagi, bentuknya berbagi. Tapi tata keramanya diatur dalam agama Islam. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau rusak pahala sedekahmu dengan ngasih sambil nyakiti perasaan yang menerima, atau dengan nyebut-nyebut terus di depan yang menerima. Ya, itu namanya tata krama. Lah kalau casingnya mah ya sedekah udah ngasih gitu ya. Tapi ngasih dengan ngelempar sama ini udah beda. Betul. Ngasih dengan lihat timing, lihat dengan tata krama, dengan diksi yang baik, itu juga sudah berbeda. Nah, orang yang belajar atau memahami Islamnya baru satu warna di akidah, dua warna di fikih, sudah baik tapi belum sempurna. Karena dia kalau yang tipikal fuqaha, dai tipikal fuqaha, mubalik tipikalnya tipikal akidah, kemana-mana mesti ngerasa dia yang paling betul. Pasti udah kerjaannya gitu, karena belum paham. Karena ini satu warna, dua warna, dan di ihsan dan tasawuf inilah yang ada multi warna. Ibarat kata begitu. Karena apa? Perbedaan itu
rahmat dari Allah. Allah menyatakan wala yazaluna mukhtalifin. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Allah kalau berkehendak, kalau Allah mau kalian jadi satu, kalian akan jadi satu jenis. Wala yazalun, tapi tetap aja harus ada perbedaan. Nah kalau satu jenis enak agak Pak? Enak. Lah, jeruk makan jeruk, lah, udah pada ketaruhan. Lah, beda-beda. Cara mengolah nasi goreng aja satu desa beda. Cara mengolah ikan gurame ada yang dibakar, ada yang dimasak, ada yang dipecah, ya beda-beda. Itu namanya keindahan. Nah di akhlak dan tasawuf inilah multicolor, berwarna. Sekarang begini. Ini umpama masjid ini atau rumah kita tanamin satu model tumbuhan yang kalaulah dia berbunga, bunganya warnanya sama semua. Umpama bunga ros, kita tanamin merah semua. Begitu kita punya lantai 2, kita amati di bawah pagi hari sambil ngeteh ngopi sama istri, indah tetap ya. Alhamdulillah. Itu gambaran akidah. Satu warna. Sekarang kita melangkah ke gambaran fikihnya. Karena 2 warna. Lalu kita pilih 2 warna. Tadi itu sudah ada merah. Bagian sini kita tata. Juga ada warna yang lain. Warna umpama jingga, ya. Atau kuning. Lebih indah daripada satu kan? Akan lebih indah. Dan jika lalu kita ragamkan, ada mawar, ada melati, ada pohon yang tinggi, ada rumput-rumputnya dengan warna-warni yang berbeda, lebih indah lagi atau tidak? Tambahin. Nah ini namanya adanya di ihsan tasawuf, warnanya beragam. Jadi orang yang sudah sinkronizingnya bagus, harmonis antara elemen-elemen yang ada, ini tampak indah. Ngasih tahu kesalahan orang dengan cara yang indah. Lihat Pak, dulu Sayyidina Hasan dan Husain ketika masih kecil melihat ada aki-aki wudhunya, aki-aki sahabat ya, itu wudhunya tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi. Mereka diskusi, ini kakek salah cara wudhunya, gimana kita cara ngasih tahunya? Akhirnya mereka buat skenario berdua kayak kebayang uping ya. Datang berdua, mohon maaf kakek, kami berdua ini akan berlomba, kakek sebagai jurinya. Kami akan memperagakan wudhu yang baik, yang sesuai dengan ajaran datuk kami Nabi Muhammad SAW. Lalu berdua memerankan, sudah sepakat tadi. Yang satu memerankan dengan cara benar, yang satu cara asal-asalan. Sudah berdua mempraktekkan. Kakek itu begitu melihat, paham, jadi ingat. Ya Allah, kalian berdua ini maksudnya ngasih tahu kakek tadi sebelumnya salah ya. Indah agak begitu. Indah enggak? Ini karena beliau sudah akhlak dan tasawufnya mateng. Coba kalau hanya pendekatan akidah satu, meraket. Atau pendekatannya pendekatan fuqaha murni, benar dan salah, hitam putih, tidak mengenal dimensi akhlak dan tasawuf, tidak akan indah. Padahal Allah berfirman,
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang ke jalan Allah itu dengan penuh kearifan. Ya, kearifannya bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan yang baik. Kalau ucapannya enggak baik, berarti masih tipikalnya Islamnya masih di akidah atau di fikih, belum sampai ke keindahan. Padahal Allah pun berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kalian berdua berangkat kepada Fir'aun. Fir'aun itu sudah tagut. Jadi suatu saat kan ada dai mubaligh itu di mimbar. Itu jelek-jelekin Khalifah Harun al-Rasyid. Lalu Khalifah Harun silaturahim, membuat pertemuan. Lalu setelah suasana enak ngobrol, apa saya ini lebih buruk dari Fir'aun? Oh enggak, kamu mah buruk-burukmu enggak sampai Fir'aun derajatnya. Lalu apa kamu itu sudah sederajat dengan Nabi Musa dan Harun? Enggak, saya mah umat Nabi Muhammad bukan. Lalu kenapa kamu kok dalam berdakwah nasihati orang enggak seperti yang Allah perintahkan dalam Quran? Allah aja perintah Nabi Musa, Nabi Harun dakwah kepada Fir'aun yang ngaku Tuhan, itu disuruh wa qul lahu qawlan layyinan. Ucapkan pada Fir'aun ucapan yang lembut. Nah ini aneh udah. Bukan Fir'aun, bukan. Ente juga Nabi juga bukan. Nah kalau ente lebih dahsyat, lebih buruk daripada apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Nah ini karena semua pulang dari pemahaman keagamaan yang overlapping, bercampur aduk. Mana wilayah akidah, mana wilayah fikih, mana wilayah tasawuf, tidak engah, tidak paham, sehingga tidak bisa melihat muqtadul hal, tidak bisa melihat sesuai, beramal, berperilaku, merespon sesuatu sesuai keadaan. Para hadirin, inilah anatomi Islam. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Kita idealnya di masjid ini ada kajian fikih, ada kajian akidah, ada kajian tasawuf, semua di mana bisa begitu, sehingga semua ilmu terpelajari dan kita praktekkan dalam satu kesatuan. Ketika sholat, imannya, fikihnya kita perbaiki masing-masing sesuai mazhabnya. Ihsannya kita merasa dilihat Allah. Lalu kita menakar sehabis sholat kita tanya al-fahsya wal munkar atau tidak. Ini kita pakai bareng-bareng. Kalau melihat orang salah, cara memperbaikinya bagaimana, ya itu harus dipikirkan. Inilah indahnya agama Islam. Dan mudah Allah ridho. Dan kita ketemu lagi di bulan yang akan datang. Temanya adalah mengapa para fuqaha punya perbedaan pendapat. Insyaallah kita baca surah Al-Fatihah, dengan Allah ridho yang kita lakukan dalam manfaat batin dunia akhirat. Kita menjadi generasi Muslim yang alim, dan artinya alim mengamalkan berbasis keilmuan, dan juga senantiasa mau terus belajar, dan kita bisa akhlak, berbuat akhlak manis kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara kita ini. Al-Fatihah kita hadiahkan kepada seluruh
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.